لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih mampu bersimpuh melaksanakan salat subuh berjamaah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Untuk itu, sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya, marilah kita semua senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan bagaimana menjadi pribadi yang menggembirakan, yang menyenangkan orang lain. Allah mencintainya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Sahih Bukhari. Maksudnya bahwa muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Muslim yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak pernah merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak membuat kecewa orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna habbal a'mali ilallah badal faraidi idkhalu sururi alal muslimin. Rawahu Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan, menyenangkan kaum muslimin yang lain. Diriwayatkan Tabrani. Jamaah salat subuh rahimakumullah, membuat gembira orang lain, memberikan kesenangan orang lain, bisa dengan cara mau mendengarkan dengan seksama pembicaraan orang lain. Jika kita tidak ada udzur, mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT jika hal itu adalah kebaikan. Berbicaralah dengan perkataan yang menyenangkan, senantiasa bersikap lemah hati, rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, yang paling hebat sendiri.
dan bahkan menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain. Yang pertama, haram disentuh api neraka. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala habirukum biman tahrumu alaihin nar?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Kullu hayyin layyin gharib syahli." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layyin, gharib, syahl." Apakah hayyin? Apakah layyin? Apakah gharib? Apakah syahl? Yaitu golongan pertama yang haram disentuh api neraka adalah hayyin, yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, sangat berhati-hati, dan bahkan berwibawa. Kemudian lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata, tidak suka memaksakan pendapatnya. Bahkan kalau memang sudah pendapat orang banyak, dia ikuti dan dievaluasi kemudian. Selanjutnya yang disebut gharib, yaitu orang yang akrab, ramah dan mudah diajak bicara, dan bahkan tidak sombong. Senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam, sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Yang terakhir, yang disebut sahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi, selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kedua bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat, meringankan segala urusannya di dunia dan akhirat, serta senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya, baik dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Diriwayatkan Muslim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Itulah beberapa keuntungan bagi orang yang mampu menggembirakan dan membuat orang lain bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan ridhonya serta berkahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan 5 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kekhusyuan, dan mudah-mudahan senantiasa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.